Kalau baru memulai usaha, mulai aja dari yang paling kecil, yaitu tanpa modal. Karena kalau gagal, kita itu resikonya kecil banget karena nggak pakai modal, mungkin hanya rugi waktu dan tenaga aja. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa kembali bersama saya Susiani. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu topik, yaitu bisnis tanpa modal tapi bisa menghasilkan omset jutaan rupiah, bahkan bisa puluhan juta per bulan. Nah, sebelum lanjut ke videonya, saya mau minta teman-teman tulis doa terbaik kalian di kolom komentar biar makin banyak yang mengaminkan, makin cepat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang di luar sana yang mau memulai usaha atau bisnis tapi terkendala oleh modal. Nah, gimana sih caranya kita memulai usaha atau bisnis tapi modalnya itu minim banget atau kita itu nggak punya modal? Sebenarnya sederhana sih, kita bisa melakukan dropshipper atau menjualkan barang orang lain. Jadi kita itu nggak perlu stok barang, nggak perlu mikirin packing, atau nggak perlu mikirin sewa tempat. Kita itu hanya fokus pada jualan aja. Nah, ini pengalaman saya pribadi. Saya terjun di bisnis online yaitu pada tahun 2018 hingga saat ini. Saya terjun di bisnis online ini benar-benar tanpa modal. Modal saya itu hanya niat, tekad, dan kemauan. Dan yang saya tanamkan pada diri saya yaitu saya selalu yakin saya pasti bisa. Karena kalau orang lain aja bisa, kenapa kita tidak? Jadi gini, kita memulai usaha atau bisnis itu kita bisa banget tanpa modal. Asalkan kita itu ada kemauan, ada niat. Tapi kalau kita hanya punya niat, gak punya kemauan, ya gak bakalan jalan. Kalau baru memulai usaha, mulai aja dari yang paling kecil, yaitu tanpa modal. Karena kalau gagal, kita itu resikonya kecil banget karena gak pakai modal, mungkin hanya rugi waktu dan tenaga aja. Tapi kalau kita langsung pakai modal yang besar, kalau gagal ya modal kita habis dan gak jalan. Sebenarnya modal usaha dalam berbisnis itu bukanlah uang ataupun aset, melainkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Saya pribadi memulai bisnis online dari reseller, upgrade ke agen, bahkan sampai ke distributor. Saya itu tanpa modal. Kok bisa sih distributor tanpa modal? Kan ada targetnya, harus belanja sekian juta. Iya bener, distributor itu ada targetnya dan harus belanja sekian juta dulu baru bisa jadi distributor. Tapi pada saat itu di pusat lagi open mitra dan saya kebanjiran orderan. Sebenarnya saya belum ada niatan sih untuk upgrade ke distributor, karena saya rasa saya belum mampu karena tim saya masih banyak yang belum aktif. Tapi leader saya meyakinkan saya pasti bisa. Nah, saya tanpa berpikir panjang tuh, tanpa berpikir lama-lama, ya udah saya langsung daftar dan akhirnya saya bisa upgrade ke distributor. Saya rasa nggak ada salahnya kalau saya upgrade ke distributor, karena kesempatan itu belum tentu datangnya dua kali. Kalau kita pengen penghasilan yang besar, kita harus berani mengambil risiko yang besar juga. Jadi teman-teman, sejak saya mengistiqomahkan sholawat, berkahnya itu luar biasa. Bisa merubah hidup saya, merubah pola pikir saya, merubah cara pandang saya. Kalau sebelumnya orderan saya hanya 1-2 atau bahkan gak ada sama sekali, setelah saya benar-benar mengistiqomahkan sholawat, orderan itu jadi mengalir dari tim, dari customer. Setiap hari itu ada aja yang datang, yang beli itu ada aja. Jadi teman-teman, yuk istiqomahkan sholawatnya. Jangan lupa setiap hari minimal 100 kali atau 1000 kali
Nah, kalau saya sholawatnya yang dibaca yaitu sholawat Jibril minimal 1000 kali saya targetkan, kalau bisa saya lebih. Kalau malam saya bacanya sholawat Sajaratun Nuqut 400 kali, dan saya menggunakan tasbih digital seperti ini untuk menghitung. Ini tasbihnya Swarovski, bisa beli di Shopee. Dan saya baca surat Al-Waqiah dan Yasin 1 kali setiap harinya berturut-turut dan istiqomah. Semoga teman-teman bisa istiqomah juga dalam bersolawatnya maupun baca Al-Qur'annya, karena dan jangan lupa setiap harinya itu baca Al-Qur'an walaupun hanya 1 ayat, biar hati kita itu tenang. Al-Qur'an itu adalah obat dari segala obat. Di sini saya ingin meyakinkan teman-teman bahwa bisnis tanpa modal itu bisa. Yang pertama kita pikirkan yaitu target marketnya dulu. Jangan langsung memikirkan modal. Modal itu kita butuhkan ketika kita sudah menemukan target market dan kemana arah tujuan bisnis kita. Ketika kita punya modal pun belum tentu bisnis kita itu jalan, karena kita belum punya skill, belum punya pengalaman. Jadi jangan fokus pada modal, fokus aja jualan, fokus aja bisnis yang masih kecil, jangan langsung memikirkan modal yang besar. Bisnis online saat ini masih menjadi pilihan banyak orang untuk memulai usahanya, terlebih dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin canggih yang mampu memfasilitasi berbagai cara jualan online yang bisa dilakukan dengan modal yang sangat minim atau tanpa modal. Yang pertama kita lakukan yaitu ketekunan dan kreativitas untuk menjalankannya. Barang apa saja sih yang bisa kita pasarkan? Salah satu contohnya yaitu pakaian, make up, makanan, atau lain sebagainya. Langkah awal untuk memulai sebuah bisnis yaitu dengan melakukan riset. Kenali dulu produk yang mau kita jual. Jangan asal-asalan. Apa sih manfaat dari produk yang kita jual? Posisikan pada sisi customer, tentukan kebutuhan customer itu apa saja, ketakutan customer itu bagaimana. Nah, langkah kedua kita perlu menentukan media promosi. Dengan memanfaatkan sosial media untuk promosi, lebih baik lagi kalau kita menggunakannya segala bentuk media sosial yang ada pada saat ini. Salah satunya mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok yang lagi hit saat ini. Media sosial akan membantu jualan kita untuk dilihat dan lebih dikenal banyak orang. Akan tetapi kita juga harus fokus dalam mengelola media sosial tersebut. Jangan setengah-setengah, karena kalau kita hanya setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah. Langkah ketiga, kita harus konsisten dalam memasarkan produk yang kita jual, dan konsisten pun harus dibarengi dengan kesabaran. Ingat, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Dan yang keempat yaitu promosi. Promosi adalah bagian dari bisnis yang tidak bisa dipisahkan. Kita harus memikirkan promosi yang tepat untuk menarik hati para konsumen. Mulai dari hal yang sederhana, contohnya menulis hal-hal yang bermanfaat di media sosial kamu. Nah, dari situ kita akan dilirik oleh calon konsumen, dan dari situ kita akan terhubung dengan calon konsumen. Yuk, manfaatkan media sosial kamu untuk menghasilkan cuan. Jangan galau-galauan, tetap semangat dan pantang menyerah. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video saya. Jangan lupa like, komen yang membangun, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan di setiap updatean terbaruku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.